Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di pembelajaran tematik kelas 4, tema 5, Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Pada subtema kali ini, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sebelum kita memulai materi, apakah kamu mengetahui apa arti pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa untuk bangsa dan negara. Orang yang gagah berani membela bangsa dan negaranya. Orang yang rela berkorban demi bangsa dan negara, dan juga orang yang sangat cinta kepada tanah air. Tokoh yang pertama adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja dari salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman mulai memerintah pada tahun 359 Masehi. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kebesaran Kerajaan Tarumanegara bisa dibuktikan dengan beberapa peninggalan sejarah yang masih tersisa, seperti prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Jakarta Utara. Yang kedua adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah raja kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Pada masa kejayaannya, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Oleh karena itu, kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan nasional pertama di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam. Ia memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai sejak dipimpin oleh beliau. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajah. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menjadi Raja Makassar pada tahun 1653 sampai 1670. Sultan Hasanuddin sangat gigih menentang VOC. Karena kegigihannya, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari Timur oleh VOC. Dan yang terakhir ada Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah patih dari kerajaan Majapahit. Gajah Mada mulai bekerja sebagai prajurit sejak tahun 1310. Berkat keberhasilan yang menumpas pemberontakan Sadeng, Gajah Mada diangkat sebagai patih kerajaan Majapahit. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Dan saat ini kita bisa menikmati hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Dan sudah sepatutnya nih kita berterima kasih kepada para pahlawan kita. Bagaimana cara kita berterima kasih? Tentunya dengan mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita harus terus belajar agar menjadi generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.